Halo Sobat Sip, mayoritas orang setelah lulus sekolah atau kuliah melamar pekerjaan di berbagai bidang usaha. Ada yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya, ada juga yang tidak sesuai. Tujuan mereka bekerja untuk mencari nafkah, mendapatkan uang, menghidupi keluarga, mencapai keamanan dan kemapanan finansial, serta meraih impian-impian mereka. Banyak di antara mereka yang bekerja bukan karena senang dengan pekerjaannya, tetapi bekerja karena diterima saat melamar pekerjaan setelah beberapa kali melamar kerja ditolak. Dan banyak di antara mereka yang setelah beberapa saat mereka bekerja tidak menikmati pekerjaannya. Bekerja karena terpaksa, bekerja karena membutuhkan gaji untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Mereka tidak menikmati pekerjaannya. Bahkan sebagian tertekan dengan pekerjaannya. Ada yang bahkan sampai stres dengan pekerjaannya dan perlu healing tiap minggu. Mereka suka sekali dengan hari Jumat, makanya muncul istilah yang namanya TGIF. Thanks God, it's Friday. Artinya, besok dan lusa libur karena Sabtu dan Minggu. Dan hari yang mereka paling benci adalah hari Senin. Karena mereka dengan berat hati harus bekerja 9 to 5 selama 5 hari ke depan. Apalagi saat ada deadline dan tekanan datang dari berbagai arah, membuat sebagian dari mereka merasa salah memilih pekerjaan, tetapi tidak tahu apa yang harus dilakukan. Hal ini seringkali dialami oleh banyak orang yang membuat hidup mereka tidak bahagia dan menjalani kehidupan sebagai orang rata-rata sepanjang hidupnya. Apakah Anda termasuk salah satu orang di antara mereka? Dan apakah Anda mau merubah arah hidup Anda dan meraih kesuksesan dan impian-impian Anda? Perjalanan mencapai tujuan karir bisa berliku dan penuh dengan kegagalan. Saat Anda merasa pekerjaan Anda tidak nyaman, saat Anda merasa tertekan, saat Anda merasa berat, mungkin Anda harus mulai bertanya pada diri Anda sendiri. Apakah saya sudah menemukan pekerjaan yang tepat? Apakah saya sudah bekerja dengan segenap hati saya, dengan hasrat saya, dengan passion saya? Apakah saya sudah mencapai potensi maksimal dari diri saya? Dan apakah saya sudah benar-benar hidup dalam impian saya? Pekerjaan seharusnya bukan hanya sekedar tentang menghasilkan uang saja, tetapi seharusnya tentang menemukan passion atau gairah Anda, mencapai potensi maksimal dalam diri Anda, mendatangkan kepuasan saat Anda bekerja, dan membuat Anda bahagia saat Anda menjalani pekerjaan Anda. Pekerjaan yang sesuai dengan tujuan hidup Anda. Saat Anda menemukan pekerjaan yang sudah sesuai dengan tujuan hidup Anda, pekerjaan itu akan membuat Anda bertumbuh mencapai potensi maksimal diri Anda dan akan memberikan kepuasan buat diri Anda. Anda akan merasakan perbedaannya dengan pekerjaan Anda sebelumnya. Anda tidak lagi merasa bahwa pekerjaan Anda sebagai sebuah beban, tetapi justru pekerjaan Anda sebagai panggung aktualisasi diri dan bahkan bisa memberikan kontribusi atau dampak positif pada dunia sekitar. Pekerjaan yang sesuai dengan tujuan hidup seorang akan memberikan dampak positif bagi orang tersebut. Seperti yang pertama, pekerjaan yang sesuai dengan tujuan hidup akan memberi kesempatan untuk terus belajar, berkembang, dan meningkatkan keterampilan serta pengetahuan Anda. Pekerjaan yang memungkinkan seseorang untuk mengembangkan diri secara pribadi dan dapat membantu mereka mencapai tujuan hidup yang melibatkan pertumbuhan dan pencapaian diri Anda. Yang kedua, pekerjaan yang memberikan Anda pendapatan sesuai dengan tujuan keuangan Anda akan membantu pemenuhan impian dan kebutuhan finansial Anda, seperti untuk membeli rumah, mobil, dana pendidikan anak, mempersiapkan masa pensiun, dan keamanan finansial, serta meraih impian-impian Anda. Yang ketiga, beberapa orang memiliki tujuan hidup memberikan dampak positif pada dunia sekitar. Pekerjaan yang sesuai dengan nilai-nilai pribadi dan tujuan hidup akan memberikan kepuasan emosional dan membuat hidup terasa bermakna karena bisa memberikan kontribusi pada masyarakat.
Yang keempat, pekerjaan yang sejalan dengan tujuan hidup akan membuat Anda mencapai keseimbangan antara kehidupan pribadi atau personal dan profesional atau pekerjaan Anda. Terus bagaimana caranya untuk menemukan pekerjaan yang sesuai dengan tujuan hidup? Tujuan hidup seorang dapat bervariasi, tergantung pada nilai-nilai, minat, dan aspirasi dari diri Anda. Setiap orang memiliki tujuan hidup yang unik, dan ini termasuk juga pilihan karir atau bidang yang Anda ingin kejar. Sehingga hal pertama dan terutama, Anda harus bisa mengenal diri Anda sendiri terlebih dahulu, mengetahui kelebihan dan kekurangan dalam diri Anda, mengetahui minat Anda, bakat Anda, dan nilai-nilai pribadi Anda. Untuk lebih jelasnya tentang tujuan hidup, saya sudah membahasnya di video saya berjudul Cara Memaksimalkan Potensi Diri untuk Menjadi Pemenang. Di video tersebut, saya memberikan 9 pertanyaan agar Anda menemukan tujuan hidup dan memaksimalkan potensi diri Anda. Bagi Anda yang belum menonton video tersebut, akan lebih baik kalau Anda menonton video itu terlebih dahulu. Karena materi saya setelah ini itu adalah lanjutan daripada 9 pertanyaan tersebut. Nah, dari jawaban Anda di 9 pertanyaan itu berkaitan dengan berbagai bidang pekerjaan seperti yang saya sampaikan setelah ini. Yang pertama, sains dan penelitian. Orang-orang yang tertarik dalam bidang ilmu pengetahuan dan penelitian mungkin memiliki tujuan untuk menyumbangkan pengetahuan baru dan mengembangkan pemahaman tentang dunia melalui penelitian ilmiah. Maka pekerjaan yang cocok buat Anda yang tertarik di sini adalah pekerjaan peneliti, ilmuwan, ahli biomedis, ahli genetika, ahli kimia, ahli ekonomi, ahli fisika, dan ahli-ahli yang lain. Yang kedua, di bidang kesehatan dan kedokteran. Tujuan orang di bidang ini mungkin termasuk untuk menyembuhkan penyakit, merawat pasien, dan meningkatkan kualitas hidup orang lain melalui praktek medis, penelitian, atau pengembangan teknologi medis. Maka, jika ini passion Anda, pekerjaan yang cocok untuk Anda adalah dokter, bidan, perawat, ahli gizi, apoteker, ahli fisioterapi, psikolog, tenaga medis, tenaga laboratorium, dan lain-lain. Yang ketiga, jika passion Anda di pendidikan, orang-orang yang berkarir di bidang pendidikan seringkali memiliki tujuan untuk membantu siswa mencapai potensi maksimal mereka, memberikan wawasan dan pengetahuan kepada generasi mendatang, dan meningkatkan sistem pendidikan. Maka, pekerjaan yang cocok untuk Anda adalah guru, dosen, influencer, trainer, penulis buku, konsultan, administrator sekolah, dan beberapa pekerjaan yang lain yang berkaitan dengan pendidikan. Yang keempat adalah bidang seni dan kreativitas. Bagi Anda yang tertarik pada seni, musik, sastra, atau bidang kreatif lainnya, Anda mungkin punya tujuan hidup terkait dengan menginspirasi orang lain melalui karya-karya Anda, mengekspresikan diri Anda secara kreatif, atau menciptakan karya yang mempunyai dampak buat orang lain. Maka, pekerjaan yang cocok untuk Anda adalah sebagai penyanyi, pelukis, pematung, pemahat, videografer, fotografer, video editor, konten kreator, desain grafis, dan lain-lain. Yang kelima, bisnis, manufaktur, dan jasa. Bagi Anda yang berminat dalam dunia bisnis dan kewirausahaan, pasti memiliki tujuan untuk membangun perusahaan yang sukses, menciptakan lapangan kerja, menyediakan produk atau layanan, dan jasa yang bermanfaat bagi masyarakat. Maka, pekerjaan yang cocok untuk Anda adalah sebagai seorang pengusaha, CEO, CFO, business manager, accounting, finance, marketing, distributor, agen, grosir, dan berbagai macam bidang di bidang produksi ataupun distribusi. Yang keenam, sebagian dari Anda mungkin tertarik dengan bidang pelayanan masyarakat yang memiliki tujuan hidup yang terkait dengan melayani masyarakat dan membuat perubahan positif dalam kehidupan orang lain. Seperti layanan sosial, pekerjaan amal, atau Anda bekerja di sektor publik. Maka, profesi yang sesuai buat Anda adalah tentara, polisi, jaksa, hakim, pejabat publik, petugas pemadam kebakaran, pengacara, notaris, pekerja sosial, dan lain-lain. Yang ketujuh,
Mungkin Anda tertarik dengan bidang teknologi dan inovasi yang memiliki tujuan untuk mengembangkan solusi baru, menciptakan produk revolusioner, atau memperbaiki kehidupan orang melalui teknologi yang canggih. Maka profesi yang cocok untuk Anda adalah sebagai seorang programmer, data analis, ahli keamanan cyber, ahli artificial intelligence, ahli Internet of Things, arsitek cloud, dan lain-lain. Yang ke-8, beberapa dari Anda mungkin memiliki tujuan hidup yang terkait dengan suka menghibur orang. Anda suka dengan dunia entertainment, dunia hiburan, yang bisa membuat orang senang. Maka pekerjaan yang cocok buat Anda adalah artis, penyanyi, pemusik, MC, pesulap, badut, komedian, penari, influencer, dan lain-lain. Yang ke-9, ada juga orang yang tertarik dengan bidang hospitality. Yang termasuk bidang hospitality adalah hotel, resort, restoran, kuliner, dan pariwisata. Jika Anda tertarik dengan hal-hal itu, maka pekerjaan yang cocok buat Anda adalah chef, barista, waiters, guide, driver, pilot, pramugari, masinis, nahkoda, reception, bagian laundry, bagian housekeeping, dan lain-lain. Yang ke-10, ada juga yang mungkin tertarik dengan bidang infrastruktur dan konstruksi seperti membangun rumah, gedung bertingkat, sanitasi, jalan, bendungan, pelabuhan, bandara. Nah, jika Anda suka dengan hal-hal yang berbau dengan infrastruktur dan konstruksi, maka pekerjaan yang cocok buat Anda adalah arsitek, insinyur, sipil, mandor, tukang, developer, kontraktor, dan lain-lain. Yang ke-11, atau mungkin di antara Anda juga ada yang sukanya berhubungan dengan cocok tanam, seperti pertanian, perkebunan, kemudian ada juga yang suka berternak, ada juga yang suka dengan pertambangan, dengan ekstraksi sumber daya alam. Nah, bagi Anda yang seperti itu, maka pekerjaan yang cocok buat Anda adalah petani, peternak, operator tambang, penyuluh pertanian, nelayan, ahli geologi, dan lain-lain. Ada juga beberapa orang yang suka dengan layanan keuangan, seperti bank, lembaga keuangan non-bank, sekuritas, aset manajemen, asuransi jiwa, asuransi umum, dan lain-lain. Bagi Anda yang suka dengan dunia keuangan, maka pekerjaan yang cocok buat Anda adalah bankers, public accounting, financial planner, investment planner, pialang saham, agen asuransi, aktuaria, konsultan pajak, appraiser properti, data analis, dan lain-lain. Nah, beberapa bidang yang tadi saya sebutkan adalah beberapa contoh dari berbagai bidang pekerjaan yang mungkin cocok dengan tujuan hidup Anda. Setiap orang memiliki minat yang unik dan nilai-nilai yang berbeda, sehingga tujuan hidup dan pekerjaan mereka bisa sangat bervariasi. Inilah keunikan daripada manusia yang diciptakan oleh Tuhan, di mana banyak sekali pekerjaan, banyak sekali bidang usaha, dan membuat hidup ini menjadi semakin hidup. Pekerjaan merupakan salah satu komponen utama yang membentuk jalur hidup seseorang dan menjadi alat untuk mencapai tujuan hidup tersebut. Tetapi pekerjaan bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan keberhasilan ataupun kebahagiaan seseorang. Tujuan hidup yang lebih luas dapat melibatkan hubungan pribadi, kesehatan, hubungan keluarga, pertumbuhan spiritual, dan masih banyak hal yang lain lagi. Sekarang, saatnya Anda mencari dan mengejar apa yang benar-benar membuat Anda hidup. Jangan pernah takut bermimpi besar, mengambil resiko, dan menjalani hidup sesuai dengan tujuan hidup Anda. Karena hidup hanya sekali. Dan setiap hari adalah merupakan sebuah kesempatan baru untuk menemukan kebahagiaan melalui pekerjaan yang Anda cintai. Lakukan terus saving, investing, protecting agar hidup Anda makin sip. Saya Tony Hermawan Adikaryo. Sampai jumpa di puncak kemakmuran.